Bapak, Mama, bersaudara kekasih Tuhan sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus di Minggu Sengsara yang kedua saat ini. Tema perenungan yang ada pada kita di hari ini, Tuhan menyediakan jalan. Sekali lagi, Tuhan menyediakan jalan. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah kita ada dalam situasi di mana sesuatu yang kita lakukan itu tampak tidak ada jalan? Kita melihat ke depan, jalan buntu. Kita melihat ke belakang, ada ancaman. Kita ada pada situasi yang serba salah dan mendatangkan ketakutan dalam diri kita. Seringkali ketakutan itu seolah-olah membesar dan harapan itu semakin mengecil, bahkan hilang. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka baru saja menghirup udara segar setelah bebas dari perbudakan. Kini harapan akan kebebasan perlahan menghilang. Karena di depan mereka itu terbentang laut Teberau dengan lebar 300 km, panjang 1900 km, dan titik terdalamnya mencapai 2500 km. Sementara di belakang mereka, pasukan Mesir bergerak menyusul mereka. Sebuah situasi yang sangat manusiawi kalau mereka takut. Tetapi Tuhan menyatakan kehadirannya bagi bangsa itu. Tuhan bilang, berangkat. Sebelum laut terbelah, Tuhan memindahkan tiang awan. Tiang yang biasanya memimpin mereka di depan, kini bergerak ke belakang, menjadi pemisah, gelap bagi Mesir dan terang bagi Israel, sehingga Israel tidak terkejar. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan angin timur yang kencang menciptakan jalan kering bagi mereka. Mereka melihat bagaimana air laut terbelah menjadi tembok di sisi kiri dan kanan mereka. Itu memungkinkan mereka tiba di seberang. Dan kemudian setelah mereka menyeberang dengan cara yang sama pula, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan air itu pun berbalik. Air itu menenggelamkan pasukan Mesir sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang selamat. Akhirnya pengalaman ini membuat bangsa Israel takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan beserta hambanya Musa. Bapak, Mama, kekasih Tuhan, dari kisah ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama, Tuhan menyediakan jalan. Kisah perjalanan bangsa Israel ini menunjukkan situasi yang serba salah. Kalau kita bilang maju kena, mundur kena. Tapi di saat yang sama juga kisah ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menyediakan jalan di titik yang menurut manusia itu mustahil. Tidak berhenti di situ saja.
Tuhan bukan hanya membuka jalan itu, tetapi juga menjaga perjalanan bangsa Israel. Tiang awan yang berpindah, roda kereta dan pasukan Mesir yang kacau balau, laut yang menutup kembali. Itu semua menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan karya manusia, melainkan semata-mata hanya karena anugerah Allah. Dalam kesulitan hidup kita, kadang kita terlalu fokus pada bagaimana cara penyelesaian. Bagaimana saya bisa tiba di seberang? Bagaimana saya bisa melewati ini? Semua jalan tak tutup. Sampai-sampai kita lupa bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang bekerja bagi kita. Allah sendiri yang ada di belakang layar, menahan apa yang jahat, mengatur waktu bagi kita, menutup celah-celah bahaya, dan memelihara langkah kita. Tuhan menyediakan jalan, dan Tuhan juga menjaga kita di sepanjang jalan itu. Yang kedua, iman dan ketaatan membawa pada keselamatan. Musa dan bangsa Israel diperintahkan untuk taat kepada Tuhan, meskipun mereka ada dalam keadaan yang sulit. Dan terbukti bahwa iman dan ketaatan mereka membawa mereka pada jalan penyelamatan Tuhan. Bapak Mama, ketika suara bahaya datang mengancam, iman itulah yang memampukan kita mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, iman kita terlalu lemah. Iman kita terlalu kerdil untuk mendengar suara Tuhan. Kita gagal mendengar suara itu, kita gagal menaatinya. Kita mau Tuhan buka jalan dulu, baru kita melangkah. Kita ingin bukti dulu, baru kita percaya. Kita ingin situasi aman dulu, baru kita taat. Kita enggan melangkah dan memilih untuk menjebak diri dalam zona nyaman kita, sekalipun zona nyaman itu buruk bagi kita. Jalan di depan terasa menakutkan, jadi diam di tempat menjadi pilihan aman buat kita, karena sudah kenal dan sudah terbiasa pada jalan itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan berhenti melangkah. Jalan saja. Jangan tinggal diam saja. Ambillah langkah iman. Walaupun langkah kita kecil, tidak apa, asal kita lakukan dengan taat. Yakinlah bahwa Tuhan selalu peduli dengan keadaan kita. Sekalipun mungkin menurut kita, kelihatannya Tuhan belum bertindak. Tuhan belum buat apa-apa. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita tenggelam dalam laut hidup. Bukan. Tuhan punya waktu dan cara terbaik bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, saat ini kita sedang ada dalam minggu sengsara. Ini berarti kita, gereja, sedang berjalan menuju salib, sedang berjalan menuju Paskah. Kekasih Tuhan, Keluaran adalah salah satu pola terbesar dalam Alkitab tentang keselamatan.
di mana Tuhan Allah membebaskan umatnya. Tuhan Allah membebaskan dari perbudakan dan menuju kehidupan yang baru. Demikian juga dalam penderitaan dan kematian Yesus, Allah sedang melakukan eksodus. Allah sedang melakukan peristiwa keluaran yang lebih dalam, membebaskan kita dari kuasa dosa, dari rasa takut kita, bahkan daripada bahaya maut. Kita perhatikan Bapak Mama, laut biasanya jadi simbol kekacauan dan kematian. Tetapi dalam hal ini dipakai Allah untuk menjadi jalan bagi pembebasan bangsa Israel. Demikian juga salib bagi dunia. Salib itu jadi tanda kehinaan, tanda kekejian, tanda kutuk. Tetapi salib dipakai Allah menjadi bukti kasih, tanda pengorbanan dan jalan keselamatan bagi kita. Salib itu seperti laut yang tampak menutup jalan kita, tetapi justru di sanalah Allah membuka keselamatan. Allah membuka jalan bagi kehidupan yang kekal. Sekarang Bapak Mama kekasih Tuhan, mari bawa kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang hari ini ada di tepi laut kehidupan. Ada keluarga yang terasa buntu, komunikasi yang macet, kepercayaan yang retak, konflik yang berulang-ulang terjadi. Ada pergumulan ekonomi yang membuat dada terasa sesak. Ada pelayanan yang terasa berat, seolah habis tenaga, minim dukungan, atau pemberitaan yang hambar. Ada panggilan hidup yang menakutkan. Kalau saya melangkah berarti saya meninggalkan kenyamanan. Dan mungkin juga ada pergumulan batin, kebiasaan yang sulit lepas, dosa yang seperti mengejar, atau rasa bersalah yang terus menekan kita. Masing-masing dengan pergumulannya. Kekasih Tuhan sekalian, kadang Tuhan menyediakan jalan bukan dengan mengubah keadaan seketika, tetapi mengubah kita, mengubah diri kita, mengubah cara kita menghadapi, mengubah keteguhan hati kita, mengubah keberanian kita, mengubah kedewasaan iman kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan yang adalah Allah yang memimpin dari depan adalah Ia yang berdiri di belakang kita untuk menjaga kita. Mari kita ingat Bapak Mama, bagaimana kisah ini ditutup. Tadi dikatakan Israel melihat perbuatan besar yang Tuhan lakukan, dan bangsa itu menjadi takut Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan hambanya Musa. Ini berarti setelah melewati laut Teberau, iman Israel semakin bertumbuh. Pengalaman keselamatan itu membuat mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah pengalaman hidup yang berat membuat kita semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Mari kita berefleksi bersama.
Jika hari ini kita merasa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan, atau mungkin kita rasa sendiri, ingatlah bahwa Tuhan yang menyediakan jalan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu dekat. Tuhan yang menyediakan jalan adalah Kristus yang sudah terlebih dahulu menempuh jalan kesengsaraan. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditinggalkan, dikhianati, sendiri menanggung beban hidup. Ia tahu bagaimana rasanya dihina, diludahi, tidak dihargai. Ia tahu bagaimana sakitnya hidup dalam dunia yang penuh gelap tanpa kasih dan keadilan. Tetapi ia tetap taat sampai akhir. Karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, marilah kita melangkah dalam jejak teladan Kristus. Jangan kita tinggal diam di tepi ketakutan, tetapi teruslah melangkah di dalam iman. Karena ketika kita melangkah dalam iman, kita tidak melangkah sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jalannya pasti tersedia dan penyertaannya sempurna bagi kita. Amin.